Nah, memang dari penelitian kita tidak membolehkan untuk memberikan suplementasi pada ibu hamil. Jadi data penelitiannya sih memang tidak ada. Tetapi kalau dari lihat komposisi dari NutriShake-nya sendiri, sebenarnya masih relatif lebih aman untuk ibu hamil. Nah, yang jadi masalah adalah jangan sampai pada saat mengkonsumsi NutriShake, ini ibunya nggak mau makan. Jadi triknya kalau pada ibu hamil atau ibu menyusui, makan dulu seperti biasa, kemudian kalau ngerasa nih asupan proteinnya nggak cukup nih buat memproduksi ASI ataupun dalam kondisi hamil, NutriShake-nya itu diminum setelah makan. Gitu. Jadi udah dapat zat gizi sesuai kebutuhan, ditambahkan suplemen terutama untuk kalori dan proteinnya dari NutriShake. Gitu. Jadi kebalik kalau buat ibu hamil. Oke, berarti nggak boleh dijadikan makanan pengganti justru dok ya untuk NutriShake ini ya. Jadi memang gizi utama harus dari makanan yang asli dulu ya. Asli. Betul. Okay. Jadi ibu hamil jadi boleh ya dikonsumsi setelah makan berarti ya. Setelah. Betul. Oke, tadi dari siapa tuh tadi tuh? Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Teresia. Dok, saya mengalami diabetes, terkadang sering mengalami kram kaki. Apakah bisa minum NutriShake? Itu ngaruh nggak ke dok? Kram kaki karena diabetes. Jadi diabetes tadi kan memang ada gangguan dalam metabolisme karbohidrat karena insulin yang diproduksi oleh pankreas ini sudah tidak bisa optimal nih. Nah, kalau misalnya diabetes, ini komplikasinya setiap orang beda-beda. Ada orang yang komplikasinya ke arah ginjal, ada yang komplikasinya ke arah saraf. Jadi tadi salah satunya kakinya itu jadi kayak tadi ya, kram ataupun kebas ataupun kesemutan. Nah, itu salah satu komplikasi karena diabetes. Nah, gimana caranya biar nggak komplikasinya ini nggak parah? Tentu saja harus mengatur gula darahnya. Jadi gula darahnya harus bagus. Biasanya penderita diabetes tuh rajin nih mengecek kadar gula darah harian maupun gula darah puasa ataupun dengan HbA1c. Nah, ini dulu yang harus kita pantau. Jadi dengan cara asupan makannya sehari-hari itu mulai dari pemilihan karbohidrat. Karbohidrat, pilihlah karbohidrat yang kompleks. Nah, misalnya apa? Beras merah, beras coklat, beras basmati, kemudian kalau mau roti, roti gandum, pasta gandum, kemudian perbanyak sayuran dan buah-buahan. Nah, itu adalah karbohidrat kompleks. Protein. Nah, proteinnya sebenarnya boleh apa aja, tapi seringkali pasien diabetes itu dengan berat badan yang berlebih. Sehingga asupan makanan dari sumber proteinnya ini kita usahakan jangan yang digoreng deep fried. Nah, jadi proteinnya tadi boleh makan ikan, makan ayam, makan telur, makan daging, boleh silahkan, atau kacang-kacangan, tahu tempe boleh, tapi usahakan jangan digoreng. Nah, kemudian dari situ baru nih kalau misalnya ternyata asupannya kurang dari proteinnya. Nah, bisa ditambahkan NutriShake. Nah, NutriShake baik proteinnya baik untuk penderita diabetes, ada seratnya, justru serat ini yang kita butuhkan untuk menurunkan gula darah. Kemudian gula yang digunakan di dalam NutriShake ini termasuk gula alami dan juga dalam batas aman. Jadi ada data dari BP POM-nya juga disetujui. Nah, ini bisa digunakan sebagai suplementasi dari makanan sehari-hari pada pasien diabetes. Tetapi tetap harus perbaiki dulu makan utamanya. Oke, tetap kita perbaiki dari makanan utamanya dari dok ya, baru disuplementasi ya. Yes. Betul, wow. Menarik banget. Selanjutnya pertanyaan dari bentar. Oke, dari Kak Debbie. Pagi Bu Dokter, saya ibu hamil umur 5 bulan. Udah konsumsi nutrisi 1 box karena infonya baik bagi ibu menyusui atau ibu hamil. Nggak sengaja baca keterangan di dalam box, NutriShake mengandung pemanis buatan yang dianjurkan tidak dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak kecil. Mohon informasinya ya dok.
Oke, tadi Ya. sudah disinggung sedikit ya bahwa memang ada pemanis di dalam NutriShake gitu karena fungsinya buat apa? Tentu saja pertama untuk bikin rasa enak dong ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sebenarnya di sini juga sebagai salah satu untuk menambahkan dari karbohidratnya nih. Nah, gula yang digunakan dalam NutriShake ini termasuk kandungan gulanya gula yang aman. Jadi dari karbohidrat alami, kemudian indeks glikemik, jadi kemampuan tadi suatu bahan makanan menaikkan gula darahnya juga tidak tinggi. Jadi bentuknya ini dalam sukralosa, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Betul, jadi masih aman ya teman-teman, sebagai penambahan aja nih, informasi aja. Memang ada penambahan atau ada yang namanya surplosa di dalam NutriShake. Nah, di surplosa ini kita itu satu takarannya ada di bagian belakang juga ya, itu ada 11,5 miligram ya, 11,3 miligram. Betul, 11,3. Dan teman-teman, kalau berdasarkan yang sudah kita dapat informasinya ya, batas surplosa itu seharinya adalah batas amannya adalah 900 miligram. Jadi kalaupun kita makan NutriShake ya dari 900 yang dibatasi kita minum cuma 11,3 atau mungkin minum 3 kali ya, dikali 3 aja mungkin 30 ya 35 atau mungkin 34 miligram itu masih jauh banget dari jumlah batas maksimal dari yang namanya penggunaan atau batas aman dari surplosa. Jadi masih aman banget, dan ini terbukti dari kita mendapatkan nomor registrasi dari BPOM. Jadi memang produk kita aman ya, maksudnya udah resmi untuk bisa dikeluarkan dengan catatan yang sehat gitu. Ya, jadi semoga menjawab ya Kak Dewi. Selanjutnya ada dari Kak Ica. Apakah kebutuhan protein untuk orang yang ingin menurunkan berat badan berbeda dengan orang yang normal? Oke. Tadi range kebutuhan proteinnya itu kan 0,8 sampai dengan 1,2. Jadi kalau misalnya ingin menurunkan berat badan, memang sebaiknya bisa konsumsi sekitar 1 sampai dengan 1,2 gram per kilogram berat badan per hari minimalnya nih. Nah, kalau mau dinaikin lagi sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan sebenarnya masih aman. Jadi kebutuhannya sih memang tidak terlalu berbeda, tetapi nanti jumlah kalori yang dikonsumsi itu tentu saja pada berbeda. Kalau ingin menurunkan berat badan, mulai nih restriksi kalori, jadi defisit kalori. Sudah mulai dikurangin asupan total kalori hariannya. Sedangkan kalau ingin menaikkan berat badan, tentu saja kita tambahkan penambahan kalori, proteinnya perhitungannya juga hampir sama, dan olahraga yang dilakukan juga cenderungnya biasanya juga agak berbeda ya kalau ingin menurunkan atau menaikkan berat badan. Oke, jadi sedikit berbeda berarti dok ya untuk menaikkan berat badan ya, jadinya nggak sama dengan mungkin orang yang normal. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Melisa. Setelah minum NutriShake, apakah boleh langsung meminum obat atau sebaliknya dok? Sebaiknya minum obat dulu baru NutriShake. Ini ngaruh nggak dok kalau konsumsi obat? Oke, jadi kalau misalnya untuk obat itu sebagian besar memang sebaiknya dikonsumsi dengan setelah makan. Jadi ada makanan dulu di lambung kita, baru kita konsumsi obat. Hampir sebagian besar obat cara mengkonsumsinya seperti itu. Termasuk juga mengkonsumsi vitamin ataupun mineral yang kita perlu tambahkan dalam asupan makan sehari-hari. Nah, kalau misalnya dengan NutriShake sebenarnya nggak ada masalah. Kalaupun misalnya terlalu begah perutnya, kasih jarak sekitar 15 menit masih aman. Oke, berarti masih aman ya dalam jarak 15 menit ya. Yes. Tapi dok, yang aku tahu misalkan kayak ada susu tertentu atau mungkin ada dari produk gitu kan, ada satu zat atau satu kandungan yang memang menetralisir obat gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih dok? Kalau dari itu kayak mitos kok, udah pernah saya ada IG story menjawab salah satu pertanyaan itu. Jadi itu sebenarnya mitos, malah kalau misalnya di dalam susu gitu kan, itu kan sebenarnya kita bisa meningkatkan albumin di tubuh kita ya. Nah, itu justru yang bawa obat itu si albumin tadi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, dan soal menetralisir itu sebenarnya mitos sih yang beredar di masyarakat.
Kalau misalnya dari data, kalau nggak salah waktu itu saya ngambil data penelitian dari Jepang, bagaimana konsumsi obat setelah makan berhubungan dengan susu gitu ya. Memang disponsori oleh, penelitian itu disponsori oleh perusahaan susu sih gitu. Jadi kurang apa ya, kurang valid ya. Nah, tapi dari data penelitian itu tidak didapatkan efek netralisir ataupun ada masalah dari konsumsi susu dengan obat. Oke, Jadi jadi nggak ada nggak masalah. masalah ya. Paling kalau misalnya orang ngerasa aduh udah makan terus minum susu agak penuh gitu ya perutnya, ya kasih jangka waktu 15 menit. Oke, jadi disarankan kalau misalkan memang mau minum obat, makan dulu, minum obat, baru mungkin di atas 5 menit baru kita minum obat lagi ya, dok. Mungkin kayak Iya, gitu ya. gitu. Nggak ada masalah. Jadi nggak langsung. Oke, siap. Ya. Begitupun juga Nutrisek berarti dok ya, kalau misalkan kita minum obat dengan, maksudnya sambil mengkonsumsi Nutrisek itu nggak ada masalah sama sekali berarti ya? Sebenarnya nggak ada masalah kok, masih aman aja. Memang kalau mitos mengenai gizi itu merupakan salah satu hoax tertinggi kedua setelah tadi politik gitu. Jadi banyak sekali. Mungkin kapan-kapan bisa ngomongin nih tentang mitos dan hoax Wah, di dalam penting. gizi. Bulan Iya. depan. Jadi misalnya teman-teman bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan dulu sebelumnya. Misalnya ibu hamil boleh makan air kelapa, bikin putih apa enggak, makan nanas, itu kan bisa jadi pertanyaan-pertanyaan seru ya. Iya. Wow, menarik. Nanti kita buat ya dok ya, tentang hal itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Klista. Ya, Kak Klista tanya, selamat pagi dok dan Kak Reza, saya mau tanya bagaimana dengan alergi telur ataupun alergi susu, apakah boleh minum Nutrisek? Terima kasih. Jadi kalau alergi tentu saja memang tidak boleh nih, baik alergi telur maupun alergi susu karena kandungan di dalam Nutrisek ini ada tadi telur dan susunya. Nah, tapi perlu bedakan dulu nih, ini alergi atau intoleransi. Nah, kadang-kadang orang suka rancu nih untuk membedakannya. Kalau alergi itu memang diperantarai oleh sistem imun kita yang memang mengurusi masalah alergi nih, imunoglobulinnya berbeda. Dan kalau sudah terdiagnosis sebagai alergi, misalnya dengan salah satunya dengan pemeriksaan darah, nah memang harus total menghindari bahan makanan yang mengandung susu ataupun telur tadi. Tapi kalau intoleransi sebenarnya kita bisa kasih trik-trik. Jadi misalnya saat mengkonsumsi sedikit-sedikit dulu nih gitu, sampai akhirnya dia mencapai batas jenuh, mengalami kondisi misalnya diare atau misalnya jadi mual. Nah, itu berarti dia sudah terlalu berlebihan. Jadi pelan-pelan bisa dinaikkan batas konsumsinya. Tapi kalau alergi memang sudah sama sekali tidak boleh ya, karena memang kandungannya ada susu dengan telurnya. Betul, termasuk pada alergi kacang-kacangan juga gitu dok ya, karena kan Nutrisek ada betul, ada pisnya juga, ada kacang polongnya. Jadi memang kalau misalkan kita sudah punya info kalau kita alergi itu dia susu, telur atau mungkin kacang-kacangan, sebaiknya tidak dikonsumsi ya untuk orang yang beralergi. Sekarang udah bisa ngetes alergi ataupun intoleransi di pemeriksaan lab ya. Jadi nanti ambil darah, kemudian nanti keluar tuh list-list alergi makanan apa aja. Nah, yang lebih bermanfaat memang yang alergi tadi. Jadi kalau udah alergi benar-benar harus menghindari bahan makanan pemicu. Oke, berarti memang kalau misalkan mau yakin lagi, boleh tuh kayak yang disarankan sama dokter Arti untuk ke lab aja dicek gitu ya. Tapi emang ada tahapannya sendiri nggak sih dok? Mungkin tahapan awal masih nggak apa-apa konsumsi, atau mungkin tahapan kedua udah nggak boleh, atau itu gimana sih dok untuk tahapan alergi? Jadi alergi itu ada tipe-tipenya. Jadi ada alergi reaksi tipe cepat, ada yang reaksi tipe lambat nih. Ada yang begitu kita konsumsi, terutama yang paling sering itu alergi kacang ya, untuk bule ya biasanya ya. Banyak kan yang mengalami alergi peanuts. Nah, itu biasanya kalau udah gitu udah langsung sesak, kemudian ada yang sampai pingsan. Nah, itu perlu suntikan tertentu agar dia bisa menghilangkan alerginya. Nah, itu yang harus ditangani secara cepat. Jadi biasanya pasiennya langsung dibawa ke IGD. Tapi kalau alergi reaksi lambat, jadi dia udah konsumsi hari ini, nanti timbulnya lagi beberapa jam. Nah, itu juga sebaiknya memang harus ada obat-obatan tertentu yang diberikan. Dan biasanya kalau pasien atau orang yang sudah tahu nih dia alergi apa, alergi makanan, alergi obat, itu dia tuh sudah punya catatan sendiri nih. Kalau saya konsumsi bahan makanan ini, saya seringkali
mengalami reaksi seperti ini. Nah, itu yang memang harus dihindari. Berarti emang harus istilah mengenal diri sendiri ya. Kalau misalkan kita udah ada catatan-catatan atau mungkin kita mau tahu nih gimana kita alergi apa, cocok atau enggak, boleh ke lab aja untuk diperiksa Lab secara aja nanti bisa ketahuan. betul. Jadi nggak menduga-duga ya dok ya. Betul. Oke, Dok, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya, Dok ya. Ini satu pertanyaan dari Kak Isti Nurila. Dok, biasanya para member nih kalau follow up sampai tengah malam, bahkan sampai begadang nih. Apalagi kejar level kayaknya nih ya, sampai begadang. Lalu minum Nutrisek sebelum tidur. Apakah itu aman untuk metabolisme kita, Dok? Secara Nutrisek ini kan proteinnya tinggi, di mana protein itu adalah molekul yang besar. Nah, kira-kira untuk orang yang begadang terus minum Nutrisek malam-malam gitu, Dok, itu ngaruh nggak, Dok? Iya, kalau saya malah kadang-kadang konsumsinya malam sebelum tidur gitu. Jadi kalau yang makanan yang kita sulit dicerna pada waktu mau tidur itu memang makanan seringkali dengan serat tinggi nih. Memang di dalam Nutrisek ada seratnya, tapi ini tidak terlampau tinggi dari misalnya bahan makanan misalnya kayak apel ya. Nah, itu kan termasuk bahan makanan yang mengandung seratnya terlalu tinggi. Nah, itu sebaiknya kita hindari menjelang tidur. Tapi kalau dari penelitian hubungan antara susu ini dalam garis besar susu ya, susu dengan kualitas tidur ini sudah ada penelitiannya. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi susu terutama susu hangat menjelang tidur ternyata kualitas tidurnya ini lebih baik. Karena kenapa? Di dalam susu sapi yang di dalam Nutrisek kan ada ini susu whey-nya. Nah, itu memang mengandung zat triptofan yang bisa membantu kita untuk membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas. Nah, kemudian juga ada vitamin B3-nya. Nah, itu memang dalam jumlah kecil pun ada di dalam susu ataupun Nutrisek. Nah, selain itu kadang-kadang ada memori secara psikologis. Kalau kita waktu kecil kan mau tidur kadang-kadang dikasih susu ya. Nah itu memori itu nempel di kita dan memberikan kenyamanan sehingga kualitas tidur kita membaik. Jadi 3 faktor itu membuat kalau misalnya konsumsi susu pada waktu menjelang tidur itu sebenarnya baik-baik saja, nggak ada masalah. Nah kemudian pada waktu kita tidur memang sebenarnya juga metabolisme tubuh kan tetap jalan ya, termasuk juga pembentukan otot gitu. Jadi saat kita tidur, waktunya kita istirahat, tapi tetap mendapatkan nutrisi, salah satunya adalah untuk membentuk otot gitu. Oke, berarti nggak ada masalah sama sekali, justru bagus ya dok ya kita mengkonsumsi susu sebelum tidur gitu ya. Iya, apalagi kalau yang tadi kurang tidur begadang ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan seperti ini justru makin bagus kita mengkonsumsi minum makanan yang apa istilahnya mensuplai nutrisi tubuh kita gitu ya sebelum kita tidur, dibanding mungkin pada saat sebelum tidur kan godaannya banyak nih dok, kalau malam tengah lapar mie instan gitu contohnya, atau nasi goreng lewat, sate pakai lontong atau sate pakai nasi biasa kan ya, atau mungkin tongseng gitu kan yang tersedia malam-malam gitu kan. Jadi daripada kita ngemil yang nggak jelas kayak gitu, itu bukan ngemil, jatuhnya makanan berat ya dok ya. Iya benar, lebih mendingan konsumsi Nutrisek. Betul setuju. Jadi teman-teman kalau menjadi cemilan malam gitu ya sebelum tidur, daripada makan makanan yang tadi tuh ya, yang tadi kita sebutin, lebih baik kita konsumsi Nutrisek aja biar kita nutrisinya terpenuhi juga, terutama buat teman-teman yang mungkin tadi ngejar level begadang apa segala macam. Walaupun tidur nggak boleh di skip, paling nggak 7 jam per hari ya untuk tidur. Jadi perlu juga di begadang boleh tapi jangan sering-sering lah. Gitu ya. Itu kata Pak Haji Roma ya. Betul, kata Haji Roma benar, begadang boleh begadang ya, asalkan ada artinya. Oke, teman-teman, itu aja mungkin dari kita, dari Oriflame. Makasih banget yang sudah gabung di sini. Terima kasih Dokter Arti untuk waktunya. Nanti bulan depan kita ada lagi ya dok ya, untuk sharing-sharing kayak gini lagi ya. Siap, oke, ditunggu dokter. Oke, teman-teman, makasih banget yang sudah bergabung di sini. Kita jumpa lagi nanti di bulan depan dengan materi yang lebih menantang lagi, yang lebih enak lagi pastinya ya, yang akan kita dapatkan Dokter Arti, yang pastinya ilmunya akan bertambah lagi ya. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih Dokter Arti, terima kasih semua. Kita sampai ketemu di bulan depan ya. Terima kasih, dadah.